perundangan. Makanya semua stakeholder terkait dengan itu akan kita panggil. Ya, ada tadi kalau dia pengembang sudah tidak punya etika, kita panggil RI-nya supaya RI juga bereaksi atas kasus-kasus ini. Karena apa? Ini akan merusak citra pengembang, Pak. Karena kita ingin ya tidak ada sesuatu yang nanti menakutkan bagi konsumen ke depannya. Kalau ini menakutkan bagi konsumen, saya akan berkampanye, Pak. Ada developer ini berhati-hati, ada akan terjebak, akan masuk dalam situasi sulit. Saya akan kampanye tadi. Karena apa? Kita tidak ingin semuanya disakiti. Ya. Kita ingin rakyat ini merasa aman, Pak. Merasa aman. Hidup di NKRI ini merasa dilindungi. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi tidak ada yang tidak dilindungi. Saya kira akarnya di sana saja kita berpikir. Kalau ada orang zolim, segera tobatlah, jangan zolim. Ya. Kita bicara masih cari uang dengan menzolimi orang, nggak berkah. Nggak ada gunanya. Kenapa kita harus memaksakan kalau orang tidak suka? Kenapa harus memaksakan kalau orang tidak suka? Biarkanlah demokrasi itu berkembang di rumah susun itu sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Jangan dipaksakan kita untuk menguasai sesuatu yang bukan hak kita dengan kekuatan uang dan lain sebagainya. Itu intinya persoalan ini. Jadi di mana-mana kita tuh suka berubah pikiran karena yang begini. Ini yang rusak kita ini. Ya. Saya minta kita di ruangan ini mulai meluruskan pikiran kita supaya bangsa ini berubah loh. Kalau nggak bangsa ini nggak berubah. Kita ingin ada perubahan bangsa ini. Jakarta baru tadi katanya. Tapi kalau urusan begini nggak selesai, bukan Jakarta baru itu. Jakarta lama. Jadi baik simpulannya. Sedikit aja Pak, Sebentar. ini ada ancaman berikutnya Pak, sedikit Pak. Apalagi ini. Ancaman Pak, untuk berikutnya ada 10 apartemen lebih Pak. Ya sudah, kita paham ini akan jadi model nasional. Ya, karena ini undang-undang. Yang pertanyaan sebelah kanan Bapak Pak. Begini. Ya. Dari hasil pertemuan ini, saya minta kabar Baratskrim Arif melihat ya, jangan melihat akibat saja. Ada pemecahan kaca tadi, kaca pecah, langsung dikriminalisasi. Tentu kan ada sebab. Ini juga harus dipahami. Jadi polisi juga harus melihat secara jernih ya akar persoalan. Jangan sampai rakyat itu merasa ditindas. Ada satu kasus di Nusa Tenggara Barat, dizolimin itu, dizolimin luar biasa oleh KPU. Pada saat rapat itu, karena masih dizolim juga dia bentak, ini nggak tahu dia kaca, pecah, dilaporkan pengerusakan. Saya intervensi itu Pak, saya telepon, lihat persoalannya. Jangan semudah itu memproses orang, ya. Karena dia nggak sengaja Pak, marah, gebrak meja, rupanya bawahnya kaca. Nah, ini contoh kecil ya. Bahwa polisi juga harus jernih melihat persoalan. Supaya masyarakat kita tuh merasa dilindungi gitu. Ya, tidak merasa dizolimi, tidak seolah-olah penegak hukum tuh berpihak. Ya. Nggak boleh. Penegak hukum itu tidak boleh berpihak. Makanya harus jernih melihat. Setiap akibat dia juga sebabnya. Jangan ujungnya saja, wah ini kaca rusak, ini kerusakan, langsung ditindak, diproses, disidik, tersangka ya. Nah ini kan berbahaya negara kita. Padahal itu prosesnya itu harus dilihat juga. Ya, jadi itu. Nah, terkait ini karena ini masih dalam ini persoalan sebenarnya persoalan perdata ya. Ya, nanti saya kasih waktu ya. Nah, ini persoalan perdata sebetulnya kemudian rame masuk ke ranah hukum. Ya,
Nah, harusnya penyidik juga harus mengarahkan, ya, mengarahkan supaya ini selesaikan ya, dalam ranah perdata, dan kita sebagai pejabat publik mengarahkan juga mengikuti aturan perundangan supaya tidak ada tindak lanjut.